Dan diketahui bahwa ada sekitar 20 anggota yang terlibat dalam penyiksaan ini. Ada yang menggunakan tangan dan ada yang menggunakan cambukan. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi bersama aku Elia Alia. Indonesia kembali berduka dengan meninggalnya seorang TNI muda, Prada Luki, yang meninggal bukan di medan perang tapi di tangan seniornya. Kasus ini sudah jadi perbincangan selama 2 minggu terakhir. Jadi mari kita bahas kasusnya secara lebih mendalam dan juga ringkas. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di bawah. Prada Luki atau Luki Cepril Saputra Namo merupakan seorang TNI dari Nusa Tenggara Timur. Dia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Ayah dan ibunya sudah bercerai. Ibu kandung dari Prada Luki ini bernama Sepriana Paulina Murphy, sedangkan ayah kandungnya bernama Christian Namo. Pak Namo ini juga merupakan seorang TNI yang bertugas di Kodim 1627 Rotenado. Selama karirnya menjadi seorang TNI, Prada Luki ini bisa dibilang tidak memiliki jalan yang mulus. Meskipun dia ini dari anak seorang TNI, dia mengikuti jalur yang biasanya dilakukan oleh orang pada umumnya. Jadi dia ini beberapa kali gagal selama melakukan tes TNI. Hingga di tahun 2025 barulah dia lulus tes tersebut dan diangkat menjadi seorang TNI. Dan status prajurit resmi diberikan pada bulan Juni 2025. Hingga akhirnya dia ini ditugaskan di Yonif TP 834 Wakanage Mare Kabupaten Ngakeo NTT. Namun siapa sangka karir dari Prada Luki berjalan sangat singkat karena dia meninggal secara tidak wajar. Setelah meninggalnya Prada Luki, beredar sebuah video Christian Namo, ayah dari Prada Luki, yang meminta keadilan kepada Indonesia dan juga pemerintah Indonesia atas kematian anaknya. Dia juga menunjukkan rasa kecewa dan amarah yang ia miliki dalam video ini. Intinya dia tuh penganiayaan. Ingat baik ya, merah putih. Keadilan juga harus merah putih dong. Nyawa saya taruhan. Kalau keadilan ini percuma, Indonesia bubar. Bubarkan Indonesia. Merah putih saya pakai buat apa? Ada satu catatan, biar tidak ada Luki yang lain, Luki yang lain. Ingat baik, anak tentara aja dibunuh kok, bagaimana mau yang lain? Jangankan Prabowo, dunia harus tahu. Setelah meninggalnya Prada Luki, jenazahnya dikirim kembali ke Kupang dan keluarga membawa jenazah Prada Luki ke Rumah Sakit Tentara Wirasakti Kupang untuk diotopsi. Namun pada saat itu, dokter forensik yang ada di rumah sakit tersebut sedang tidak ada di tempat. Ucapan Bapak Christian Namo pada 8 Agustus 2025 ini menjadi sangat viral. Banyak juga yang mengkhawatirkan kondisi Christian Namo karena secara nggak langsung dia kan juga menyinggung institusi dan juga menunjukkan lambang negara. Namun jika kita lihat dari perspektif seorang ayah yang harusnya berada di puncak kebanggaan karena anaknya berhasil menjadi TNI, apa yang dilakukan oleh Christian Namo ini bukan apa-apa, apalagi setelah mengetahui bahwa anaknya ini meninggal secara nggak wajar. Setelah ucapan dia ini viral di mana-mana, Bapak Christian Namo pun akhirnya meminta maaf dan melakukan klarifikasi. Dia mengatakan bahwa dia tidak bermaksud untuk menyinggung institusi manapun. Nah, mungkin juga dia udah diperingatkan, tapi siapa yang tahu kan? Pertama, saya memohon maaf kepada pimpinan TNI dan seluruh jajaran TNI, masyarakat dan bangsa Indonesia atas ucapan saya yang sempat menimbulkan kegaduhan di media elektronik dan media sosial. Oke, kira-kira itulah secara ringkas mengapa kasus Prada Luki ini menjadi sorotan banyak orang. Nah, disclaimer dulu, kronologi ini bisa aja berubah dari berbagai sumber dan juga kreator lain. Dan ini adalah yang kami kumpulkan. Jadi kalau ada yang perlu ditambahkan silakan komen di bawah. Prada Luki meninggal dunia pada 6 Agustus 2025 setelah menjalankan perawatan intensif di ICU Rumah Sakit RSUD Air Ramon
Kabupaten Nakeo, NTT. Pradaluki yang sedang bertugas bersama dengan 559 personil datang menggunakan kapal angkut milik TNI Angkatan Darat ADRI L1 pada 1 Juli. Adapun salah satu misi mereka ditempatkan di sana ialah membangun batalion di desa Tanggurambang. Namun nasib berkata lain, setelah 2 bulan ditempatkan di sana pada 27 Juli 2025, Pradaluki diselidiki oleh staf Intel yang menduga adanya penyimpangan sosial dari almarhum. Namun hal ini masih sebagai dugaan dan pihak keluarga sudah membantah dugaan ini. Setelah dilakukan penyidikan ini, Pradaluki sempat kabur dari barak dan dilakukan pencarian. Ditemukanlah bahwa Pradaluki ini berada di rumah ibu asuhnya, yaitu Ibu Iren. Kemudian Pradaluki dibawa lagi ke kesatuan dan dilakukan penyidikan ulang oleh staf. Nah, sekitar pukul 11:05 itulah Pradaluki mendapatkan kekerasan. Setelah rumor dan dugaan ini menyebar, salah satu pimpinan di sana yaitu Letkol Justik Handinata mengatakan untuk menghentikan segala jenis kekerasan fisik terhadap Pradaluki. Namun sayangnya penyiksaan Pradaluki ini tidak berhenti sampai di situ. Dia kembali disiksa pada 30 Juli sekitar pukul 2:30 pagi. Dia disiksa bersama dengan Prada Richard yang dilakukan oleh 4 orang batalion. Nah, setelah mendapatkan penyiksaan ini, kondisinya pun menurun. Dia mulai muntah-muntah dan sampai akhirnya dia dan juga Prada Richard dilarikan ke puskesmas. Pada tanggal 3 Agustus, kondisi Prada Richard ini sudah mulai membaik dan dibolehkan pulang. Sedangkan kondisi Pradaluki ini mulai memburuk dan akhirnya dirujuk ke rumah sakit hingga akhirnya pada 6 Agustus 2025 beliau pun dinyatakan meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, ternyata ibu dari Pradaluki sudah memiliki kekhawatiran mengenai kondisi anaknya karena terakhir dihubungi itu dia mengatakan bahwa dia habis dipukuli. Dan pada 3 Agustus 2025 itulah ibunya baru datang menjenguk Pradaluki yang dalam kondisi tidak berdaya. Menurut pengakuan dari ibu Pradaluki, di sekujur tubuh anaknya terdapat luka memar, bahkan ada luka sayatan di bagian belakang tubuh Pradaluki. Dan diketahui bahwa ada sekitar 20 anggota yang terlibat dalam penyiksaan ini. Ada yang menggunakan tangan dan ada yang menggunakan cambukan. Kabar ini tentunya tidak hanya membuat luka untuk keluarga Pradaluki tapi juga seluruh Indonesia, apalagi pada video yang memperlihatkan ayah dari Pradaluki yaitu Christian Namo mencoba untuk menyelamatkan anaknya untuk yang terakhir kalinya. Pada awal kasus ini mencuat hanya 4 tersangka yang ditetapkan, namun hingga hari ini sudah ada 20 tersangka yang ditetapkan. Namun motif dari kasus ini tuh sangat disayangkan, di mana disebutkan bahwa ada motif pembinaan. Dalam konferensi pers ini disebutkan bahwa hal ini sebenarnya sudah biasa di lingkungan mereka, itu pembinaan dengan cara kekerasan fisik. Namun yang paling aku nggak suka di sini omongannya itu kayak merujuk bahwa ini di fisik korbannya yang nggak tahan, sedangkan ada korban lain yang juga mendapatkan kekerasan tapi dia selamat. Nah ini kayaknya tuh walaupun secara jelas nggak disebutkan seperti itu, tapi aku bisa ngerasain eksplisitnya seperti itu. Ada juga artikel dari BBC yang mengatakan bahwa Pradaluki sebenarnya sudah disiksa secara bolak-balik dari kakaknya sendiri. Kakaknya Pradaluki yang bernama Lucy. Lucy mengatakan bahwa adiknya pada saat kabur ini dia ingin menyembuhkan lukanya di rumah ibu asuh untuk dirawat, tapi kan dia dijemput lagi hingga akhirnya dia disiksa lagi. Jadi penyiksaan ini dilakukan bolak-balik. Meskipun Pradaluki udah mencoba menyelamatkan diri dengan kabur, dia tetap dibawa kembali dan disiksa. Oke guys, kira-kira itulah kasus dan ringkasan singkat dari kasusnya Pradaluki. Kasus ini merupakan tamparan keras untuk institusi TNI yang mungkin nantinya akan menjadi pembelajaran atau mungkin akan menghilangkan budaya kekerasan ini dari lingkungan mereka. Melalui video ini aku mengucapkan duka yang mendalam terhadap keluarga Pradaluki dan semoga para tersangka ini mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya dan setimpal. Karena apa yang mereka lakukan ini sangat-sangat di luar moral akal sehat, dimana di lingkungan yang penuh dengan solidaritas, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, tapi mereka malah melakukan kekerasan hingga berakhirnya nyawa seseorang. Oke guys, itu aja video kita hari ini. Semoga kalian suka sama videonya. Komen di bawah kalau ada kritik dan saran. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Thank you for watching. See you to another video.